Om Awigena Mastu. Hari ini tanggal 19 hari Senin 19 Juli 2021 kita berjumpa lagi dalam channel Bakti Pertiwi Jati. Itu adalah sebuah yayasan yang mencintai warisan dan tetamiang leluhur. Hari ini topik yang akan kita diskusikan pada narasumber adalah Gusti Ngurah Bagus Mudito sebagai pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati yang akan berbagi pengetahuan dan berbagi ilmu berkaitan dengan arsitektur tradisional Bali, kemudian nilai-nilai arsitektur tradisional Bali, kan itu itulah ya. Kemudian berkaitan dengan sepat petitis siku-siku dan dasar-dasar untuk memahami secara khusus arsitektur tradisional Bali dan tetamiang Bali. Nah, dalam channel ini sasarannya adalah mahasiswa, masyarakat umum, masyarakat pencinta budaya Bali. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan memahami tegak karang masing-masing. Baik, untuk itu kami langsung saja diskusi sama Turah, dan kami ingatkan jangan lupa subscribe di channel ini ya, semoga bisa bermanfaat. Baik, Turah, Om Swastiastu, Turah, Om Awigena Mastu, Penapi Gatra, Becek, sudah bisa kita berbagi pengetahuan terhadap halayak ramai ini berkaitan dengan kita memahami tentang arsitektur tradisional Bali. Jadi, Turah. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya yang menyampaikan salam Om Awigena Mastu. Ya, semoga apa yang saya ceritakan, tutur yang saya sampaikan, yang saya lihat selama ini selaku pelaku arsitektur ya, dimana arsitektur Bali adalah yang menurut saya sangat luar biasa, karena di sini ada satu ketelitian pengambilan bahan, ketelitian tata letak, ketelitian untuk membuat bangunan yang ada di sektoral itu. Yang kedua, di mana arsitektur tradisional Bali sangat memilih bahan dan memiliki dewasa ayu. Dewasa ayu yang untuk melakukan suatu hal-hal yang bertema pada bangunan yang mungkin tertier ya. Nah, mulai dari sini itulah dari kita memulai nih dari memilih dewasa ayu kan kita melihat juga material-material yang khusus terpilih nih nah bisa sedikit dulu disinggung nih nanti baru ke konsep sama filosofis yang ada di tetamiang yang berkaitan dengan arsitektur Bali. Saya akan coba terangkan secara umum yang mudah dipahami ya, di mana bangunan Bali artinya untuk pertama pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini sangatlah tinggi di Bali. Satu, tanah berbau tidak terpakai, sulah nyapi, seledunginya, asu belang, tumak rurung. Mungkin nanti saya akan jelaskan apa itu asu belang itu. Apa itu tumak rurung? Yang tumak rurung di mana jalan itu bertemu dengan tanah yang dimiliki. Ini yang tidak bisa dipakai. Ya, mungkin di sini pemikiran saya bahwa efek visualnya sangat tinggi. Kenapa? Pada saat dia keluar dia akan melihat deru mobil dan lain sebagainya. Di mana perasaan efek visualnya mereka selalu merasa was-was untuk melakukan keluar daripada main entrance yang mereka miliki. Kedua, mungkin beberapa hal yang karena tidak ada gambar, saya akan sampaikan dengan cara perlahan. Tanah lebah Paraning Banyu. Jadi tanah yang dianggap di bawah jalan itu tanah lebah Paraning Banyu. Jadi di bawah jalan ini di mana air jalan yang ada itu menurun menuju ke tanah tersebut. Jadi sehingga tidak dianggap bagus. Jadi istilahnya bahasa ibunya tanah
lebah paraning banyu. Lebah paraning Banyu, banyu. ya. Ini kan istilah Istilah bahasa ibu ya. ibu gitu Tapi ya. mungkin pengertiannya ya tanah yang di bawah jalan ya. Nah, berarti Sehingga air jalan itu masuk ke tanah tersebut. betul. Ya. Ini pun ya perlu adanya, mungkin sekarang bisa dimanfaatkan kembali karena infrastruktur apapun sudah mulai membagus. Pada masa lalu hanya penyelesaiannya dengan beban kanan. Karena di sana akan muncul lulut putih, lulut kuning. Lulut putih, lulut kuning ini adalah ulat yang muncul di sana karena tanah mulai berbau. Oke. Karena meresap air jalan. Air jalan yang ada kotoran begitu berlimpah ke tanah tersebut sehingga penyelesaiannya dengan caru. Ya caru ini menurut pendapat saya di mana dia karena memakai ayam mentah, di mana ulat-ulat itu akan memakan, dia akan mati pada saat itu sehingga tanah itu akan mulai bagus. Nah ini proses-proses realitanya yang kita lihat. Tapi proses niskalanya mungkin belum saya paparkan untuk hari ini gitu. Ya, itu yang perlu dipahami oleh masyarakat banyak, terutama mahasiswa dan lain sebagainya, untuk melihat tatanan pemilihan lokasi. Karena lokasi pada saat sekarang, lokasi makin menyempit, masyarakat makin banyak. Nah, sehingga muncul tidak ukuran sata dan lain sebagainya sudah ikut sata sudah akan hilang. Karena nilainya hampir 6 sampai 7 arah untuk bangunan Bali. Tetapi sekarang menjadi 0,60. Nah, ini pun perlu pemikiran-pemikiran daripada para ketua masyarakat yang ada di Bali ya, baik dari pendeta dan lain sebagainya, memahami tata cara pembuatan bangunan yang masih mencirikan Bali. Tapi kalau boleh tahu tuh konsep konsep kuno ini, konsep kuno yang kita akan gali, kita akan bangkitkan dalam yayasan ini yang berkecimpung di bidang pencinta heritage ini kan tentu leluhur kita di zaman dahulu itu ya memiliki sebuah konsep-konsep tatanan ya, mungkin sedikit bisa disinggung dulu, nanti secara detailnya mungkin di channel-channel lain ya. Yang lain. Makasih. Konsep-konsep ini sangat penting sekali untuk dipahami para generasi muda, para mahasiswa yang akan menggali konsep-konsep leluhur ini untuk dijadikan sebuah teori atau tatanan dalam kondisi kekinian. Haruslah. Orang Bali, leluhur kami ya, leluhur kita bersama di Bali sangat mempunyai etika. Sehingga muncul tatanan bangunan ya, Bali Dajo, Bali Dangun, Bali Dauh, Bali Delot. Nah ini udah etika yang sangat luar biasa. Lahir di Bali Delot, sudah dewasa di Bali Dauh, tua baru ditempatkan di Bali Dajo di Gedong. Meninggal dilakukan di Bali Dangin. Nah ini proses etika yang sangat kuat, maka bisa mungkin dipahami pada anak-anak sekarang karena tanah sudah makin menyempit, di mana konsep utama Madyanista ini yang bisa dimanfaatkan. Jadi bukan bangunan Bali yang bertiang itu lagi, tapi utama Madyanista ini yang perlu dimanfaatkan karena utama itu ada 3 juga, beri vertikal dan horizontal. Jadi utama Madyanista di utama pun menjadi utama ning Madya, utama ning Nista. Di Madya pun ada Madya ning utama, Madya ning Madya, Madya ning Nista. Itu berpengaruh terhadap spirit kita sebagai masyarakat Bali ini dalam konteks kekinian. Kalau yang dulu misalnya sudah tertata dengan baik, kalau sekarang misalnya memiliki tanah yang agak luas, bisa mengikuti itu. Tapi kalau yang sempit sekarang mungkin tatanan itu masih bisa diterapkan. Kemudian apa solusinya, apa saran-saran tulahnya sehingga tatanan kita ini tidak hilang ya sebagai. Jadi kita tetap melaksanakan yang bisa kita ambil beberapa bagian dari pemikiran leluhur kita adalah etika. Jadi etika ini Bali Dajo adalah menjadi ruang tidur utama dia. Ruang tidur utama, jadi orang tua yang bertinggal di sana. Dibatasi oleh ruang keluarga. Ruang keluarga di Madya yang utama. Nah ini di Nista dibuat MCK, mandi cuci kakus. Jadi konsep etika ini sangat masih bisa diterapkan dalam titik itu. Jadi anak-anak di Madya jadinya dia. Semua lokasinya bisa bertemu di Madya yang utama, jadi di ruang keluarga. Jadi konsep pendidikan terus berjalan. Nah kita ambil hikmahnya daripada leluhur kita. Karena keadaan tanah sekarang tidak berkembang dan tanah mahal. Nah ini yang perlu dipikirkan. Saya belum mengatakan ke vertikal lagi. Apakah vertikal bisa dipakai utama nanti? Gitu. Nah, nanti ke depan itu proses proses pertimbangan kita bersama.
dalam arti kata para tetua-tetua masyarakat, baik itu resi, baik itu pendeta, gimana menyikapi mereka untuk ke depan sehingga tidak terjadi confuse jadinya, tidak terjadi permasalahan bertempat tinggal di satu tempat tetapi bermasalah. Nah, konsep ini pun perlu dipaparkan kembali. Nah, kembali yang ceritakan kembali, bangunan Bali itu sangat ergonomi lagi satu. Ya. Karena semua diambil dari organ tubuh si pemilik. Nah, ini yang menarik ini. Ya. Ini yang menarik tentang Ya. ergonomi atau sikut manusianya ya Turaya. Ya. Misalnya dia sebagai seorang pendeta, Ya. bagaimana sikutnya, ergonomisnya. Kalau dia sebagai seorang dokter misalnya, bagaimana model bangunannya ini yang berkaitan dengan pola-pola yang berkaitan dengan kehidupan supaya tidak dia biar nyaman lah Ya, istilahnya. inilah Tapi itu- kenyamanan yang dibuat oleh orang Bali bahwa rumah adalah istanaku. kan. Itu Persis di sekali. garis bawahi bahwa rumah adalah istanaku. Nah, Jadi sikut mencirikan penting. si pemilik. Hmm. Seorang dokter pun kapasiti rumahnya pun seharusnya gimana media apa yang harus dilakukan pekerjaan yang ada di sana. Iya. Mungkin ada ruang praktek dan lain sebagainya. Ini ruang konsep-konsep ruang istirahat dan lain sebagainya. Konsep-konsep ini pun perlu diterapkan sehingga perlu berdialog dengan si pemilik rumah, si arsitek perlu berdialog apa yang harus dibuat. Tapi tidak meninggalkan tatanan tadi. Tapi tata bentuknya mungkin saya kira bisa diperluas, tetapi bangunan Bali tidaklah boleh nempel ke tembok. Betul. Karena itu adalah etika bagi setiap rumah antara rumah dengan rumah yang lain. Karena itu selalu dengan sukat Sri Indra Guru, jadi 3 tapak. Tiga tapak ya. Tapak 25 kali 3 75 ditambah pengurip. Pengurip tapak ngandang menjadi 12,5. 12-nya. Jadi 97,5 jadinya. Wih, sudah hafal sudah Ini itu ergonomisnya ini ya. ergonominya kita sudah sering melakukan Sering. karena sering menjalani sehingga apa yang kita lihat di tempat mungkin lontar-lontar Bali pun menceritakan begitu banyak, tapi konsepnya yang saya ambil. Ini ya, konsep-konsep ini ya. Konsep-konsep yang ada di bangunan Bali, gimana tata cara untuk menerapkan bangunan Bali di sektoral masyarakat Bali, karena masyarakat Bali sangat menghormati leluhur. Nah, sebagai pelaku ini sudah ya, sebagai pelaku, sebagai yang berkecimpung khusus ke profesi ini, kan begitu ya, itulah yang tentu Ya. banyak pengalaman dan kiat-kiat ya, dan ini akan sebagai pengetahuan untuk ini di lapangan itu tentu sikut atau sukat itu sangat penting sekali dan berkaitan dengan ergonomis orang kan begitu Ya. orangnya mungkin Anda ada petikat-petikat lah atau yang harus disampaikan khusus kepada khusus yang mau mempelajari tentang itu tradisional Bali, kemudian yang berkaitan dengan kondisi kekinian, mungkin kiat-kiat atau Mungkin karena di pelajaran kan mungkin kita membaca saja tidak Ya. melihat mana namanya tapak, mana Ya. namanya ngandang, mana namanya tapi ada itu yang istilah-istilah yang tadi itu Ya. mungkin sedikit disampaikan gitu Ya. lah supaya berguna kepada seluruh anak bangsa yang ada di baik itu di Nusantara, baik itu di Bali, baik Mhm. itu